Halo adik-adik, bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini. Adik-adik, tema pembelajaran hari ini adalah kesukaanku merenungkan Taurat Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun kami semua dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi pedoman di dalam kami melakukan segala sesuatu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak bawa banyak buku loh. Siapa yang mau lihat? Kakak jelaskan satu-satu ya. Buku yang pertama ada buku Bintang dan Planet. Dalam buku ini kita akan mendapatkan pengetahuan tentang matahari dan juga bintang dan juga planet-planet lainnya. Dan dari buku ini kita dapat menjelajahi alam semesta. Buku yang kedua tentang profesi, yaitu pramugari. Dalam buku ini kita akan belajar pengetahuan tentang pramugari, syarat-syarat menjadi pramugari dan lain sebagainya. Bagus ya adik-adik bukunya. Buku yang ketiga adalah buku cerita. Buku cerita tentang Lulu. Dalam buku ini kita dapat belajar tentang perpisahan dan juga persahabatan adik-adik. Dan buku yang keempat adalah buku tentang cerita rakyat Nusantara. Dalam buku cerita ini kita dapat belajar tentang asal mula telaga, asal mula batu menangis, asal mula anak sungai Mahakam, dan cerita rakyat lainnya. Bagus ya adik-adik bukunya. Adik-adik, di antara semua buku-buku yang bagus dan menarik ini, ada buku yang spesial atau istimewa dari buku-buku yang kakak jelaskan tadi. Nah, ada yang tahu ini apa? Ya, ini Alkitab. Mari adik-adik kita cari tahu apa sih Alkitab itu? Alkitab itu adalah firman Allah. Tuhan Allah menolong setiap penulis kitab agar menulis sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun penulisnya adalah manusia biasa, tetapi Roh Tuhan menjagai agar firman-Nya sempurna, memiliki kebenaran yang mutlak. Mengapa demikian? Tujuannya agar setiap orang yang membaca Alkitab bukan hanya menjadi pintar, tetapi lebih dari itu. Kita beroleh hikmat, bahkan beroleh keselamatan kekal. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, ada seorang tokoh yang bernama Daud. Dialah penulis utama kitab Mazmur ini.
Ia senang sekali bermain musik kecapi sambil dia menjaga domba-dombanya. Ada satu lagi kebiasaan Daud yang baik, yaitu mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Zaman Daud dahulu adik-adik, Alkitab tidak seperti sekarang yang sudah bagus dan dibukukan. Tetapi zaman itu masih berbentuk gulungan. Jadi jemaat tidak bisa membaca, tapi mereka menghafalkannya. Nah adik-adik, Daud tidak pernah lupa menghafalkan dan mengucapkan firman Tuhan. Pagi hari, ia memulai hari dengan berdoa. Setelah berdoa, Daud mengucapkan firman Tuhan. Pada siang hari pun, di tengah-tengah kegiatannya, Daud mengucapkan firman Tuhan. Dan sebelum tidur di malam hari pun demikian. Nah adik-adik, kenapa ya Daud mengucapkan firman Tuhan setiap hari? Ya, karena Daud percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu dapat membuat orang senang, bahagia, sehat, kuat, dan berhasil. Setiap kali Daud mengucapkan firman Tuhan, dia semakin bertambah pintar dan hatinya semakin cinta Allah. Firman Tuhan membuat Daud punya hikmat, sehingga apapun yang Daud lakukan dalam masa mudanya sampai masa tuanya dibuat berhasil oleh Allah. Luar biasa kan firman Tuhan itu adik-adik? Adik-adik, Daud rajin mengucapkan firman Tuhan atau Alkitab. Dia melakukan dengan taat. Tuhan membuat Daud berhasil dalam segala hal. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sudahkah kita belajar setia membaca firman Tuhan? Adik-adik, jika adik-adik belum bisa membaca, adik-adik bisa minta papa, mama, opa, atau oma, atau kakak kalian untuk membacakan untuk adik-adik. Setiap kisah dalam Alkitab bisa menolong adik-adik punya hikmat dan hati yang mengasihi Allah. Firman Tuhan yang dibaca pasti tidak sia-sia. Suatu saat nanti, firman Tuhan yang adik-adik baca dan ingat akan membuat adik-adik berhasil. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita semua. Yesuslah yang akan membuat hidup kita bahagia dan berhasil. Adik-adik, pembelajaran hari ini mengingatkan kita untuk belajar setia membaca firman Tuhan setiap waktu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita tutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk setia membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Sertai kami dan pimpin kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.